Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wiharya Budayana Putat atau Surabaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lee Ching Foong. Di dalam tradisi Buddha Mahayana, bahwa seseorang yang meninggal itu tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan, namun ada jeda, kurang lebih jedanya atau masa transisi itu 49 hari. Maka selama 49 hari biasanya di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana, keluarga memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa atau melakukan kebaikan-kebaikan yang sekiranya kebaikan itu bisa dilimpahkan untuk yang telah meninggal. Ada yang setiap hari melakukan kebaikan-kebaikan atas nama almarhumah atau almarhum. Ada yang memakai hitungan 7 ya, setiap 7 hari ya atau seminggu-seminggu itu melakukan pelimpahan jasa, membaca sutra ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tiap hari 7 kali sebanyak 7 kali. Kemudian yang terakhir pas hari 49 hari. Kenapa pas 49 hari yang terakhir? Karena 49 hari ini hari terakhir untuk terlahirnya kembali di alam berikutnya. Jadi kalau ada masa transisi ini, pelimpahan jasa sangat efektif sekali berguna karena belum menempati alam kehidupan yang baru. Apabila seseorang semasa hidupnya itu kurang kebaikannya, kita wajib keluarga yang ditinggalkan melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa, sebab tanpa bantuan pelimpahan jasa dari yang masih hidup itu bisa mempunyai kondisi kurang menguntungkan arwah itu. Secara pasti kita tidak tahu kelahiran orang tua kita itu akan terlahir di mana, atau tingkat kebaikan itu sudah mencukupi atau tidak. Secara pasti kita tidak tahu. Kegiatan pelimpahan jasa atau mendoakan seseorang yang telah meninggal adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Sekiranya orang tua kita kebaikannya masih kurang, maka yang hidup sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, maka wajib melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa atau mengenang, mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada, baik yang baru maupun yang lama, merupakan kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya ketika orang tua telah meninggal. Kebaikan-kebaikan dan sarana-sarana bakti tentunya bukan terbatas melalui doa, melalui membaca sutra. Banyak contoh-contoh yang lain yang dilakukan. Kita bisa lihat di depan peti jenazah ya, ada bermacam-macam saji-sajian makan. Kita lihat sajian makanan itu ya tetap utuh ya, tidak berubah juga. Namun kenapa dari zaman dulu sampai sekarang tetap juga keluarga-keluarga Buddhis maupun tradisi tetap mempersembahkan persembahan-persembahan itu, sekalipun juga tetap utuh. Di sini yang dibutuhkan adalah rasa simpatik, kepedulian yang hidup kepada yang telah meninggal itu diwujudkan dalam bentuk sarana-sarana makanan-makanan ini. Semakin banyak dan semakin sering keluarga yang telah meninggal itu melakukan pelimpahan jasa atau melakukan rasa simpatik dengan wujud sarana-sarana itu, akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang akan mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia. Kemudian kita juga bisa lihat di samping kita ada rumah-rumahan yang bagus ya, itu juga sebagai ungkapan bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Sebagai anak yang berbakti, kita masih memikirkan nasib orang tua kita di alam sana, maka simbolnya kita persiapkan rumah-rumahan agar di alam sana pun orang tua kita tidak keleleran, agar orang tua kita pun mempunyai tempat yang layak. Bahkan jauh lebih baik lagi, alangkah bahagianya kalau kita mempunyai gambaran orang tua kita di sana mempunyai rumah seperti ini. Kita tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi. Dan juga di samping rumah
agar orang tua kita di alam sana tidak kesulitan di saat bepergian, dikasih sana transportasi, ada mobil, ada beca, ada pesawat. Di sana agar tidak kecapean orang tua kita, dikasih pembantu. Di sana agar tidak kekurangan sarana-sarana kehidupan, ya, dikasih emas, dikasih uang. Itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah mati. Sebagai ungkapan bakti dan hormat itulah, rasa simpatik yang hidup kepada yang mati itulah sangat dibutuhkan kepada orang yang telah mati. Tadi dikatakan di dalam kitab suci Sang Buddha mengatakan, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Jadi rasa simpatik atau pelimpahan jasa kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh keluarga yang hidup ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah yang telah meninggal. Semoga dengan sarana dan prasarana, dan juga kita di dalam doa tadi membaca sutra Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terdorong terlahir di surgaku, maka apabila orang itu wafat atau mati, maka akan kujemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, surga Sukawati. Semoga menjadi harapan kita bersama, almarhumah segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan, merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua juga bukan saja pernah dialami oleh Anda saat ini, jadi juga pernah dialami oleh keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga, dimulai dari orang tua maupun anak maupun famili, semua akan mengalami kematian. Karena kematian adalah hukum pasti, hukum abadi yang berlaku siapapun yang pernah mengalami kehidupan pasti diakhiri dengan kematian. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kololi lapang dan terang, dan keluarga segera bisa mengikhlaskan dan merelakan. Sadu, sadu, sadu.